Satu keluarga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terpaksa tinggal di rumah tak layak huni. Tak hanya itu, anak di rumah tersebut juga putus sekolah. Mereka tak punya pilihan lantaran keterbatasan ekonomi. Inilah keluarga Muhammad, tinggal di dalam lorong kecil di Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Rumahnya jauh dari kata layak, nyaris roboh, bocor di mana-mana, dan numpang di dinding tetangga. Tak ada fasilitas memadai, hanya tumpukan barang bekas yang ada di kiri kanan. Barang bekas disimpan untuk jadi penyambung hidup dijual ke pengepul. Keterbatasan ekonomi membuat anak Muhammad, Rangga, yang kini berusia 13 tahun putus sekolah. Dirinya terpaksa membantu orang tuanya mencari uang, bekerja jadi buruh dorong gerobak di pasar dengan upah 20.000 sehari. Jika cukup beruntung, keluarga ini bisa jadi buruh bangunan, pekerjaan yang mungkin terbaik yang bisa dilakukan. Kalau bagus ki anunya kalian kasih 50, kalau anu biasa 40.000 per hari. Tapi tidak tiap hari mungkin. Tidak tiap hari. Sudah lama mungkin di sini, Di? lama sekali nggak bisa hidup si orang tua. Sendiri nih. Oh, sudah tanam sendiri, Di. Sendiri. Ini barang-barang apa Pak? Anu Tuh biasa kalau ngumpul-ngumpul dulu ke ada karton atau botol-botol plastik. kita jual juga ya sedikit nanti botol plastik. Dijual biasa kalau ada ini itu kan simpan di luar ini keluar. SD Baraya di sebelah. SD Baraya, iya. Kapan lulus, Dek? Lama, Mi. Kenapa enggak lanjut sekolah? Nggak ada biaya. Jadi selama enggak sekolah ini apa dikerja? Di rumah aja. Ikut bapak atau apa? Bantu-bantu orang. Ya. Oh, bantu-bantu bagaimana itu? Dorong gerobak tangan di belakang. Oh, dorong gerobak. Iya. Itu berapa biasanya dapat uang, Dek? 20 satu hari. Sama siapa ki biasa ya anu begitu? Sendiri. Apa itu yang didorong isinya gerobak biasa? Oh, keliling-keliling di sini nih. Bantuan dari kaum berada jadi berkah tersendiri bagi keluarga ini. Meski tak banyak dan tak tiap hari ada, bantuan sembako hingga uang tunai jadi penyambung hidup baru. Setelah kami turun ke lapangan, ternyata kondisinya bukan hanya fenomena yang kami terima, tetapi kenyataannya bahwa masyarakat ini benar-benar membutuhkan. Nah, di samping lansia dan kaum duafa, ada juga dari satu titik yang kami kunjungi itu anaknya putus sekolah. Nah, harapannya nanti dari pihak pemerintah, dinas terkait bisa membantu supaya anak yang putus sekolah ini bisa kembali menerima pendidikan sebagaimana apa yang diharapkan dari bangsa. Bantuan berkelanjutan rencananya akan diupayakan untuk keluarga Muhammad. Melalui ibu, keluarga ini didorong mendapatkan bedah rumah, bantuan sembako, serta mengurus Rangga agar bisa kembali sekolah. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.